Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Salam jumpa sahabat pelajar SD TG Mandorani dan seluruh pelajar di tanah air. Perkenalkan, nama saya Mr. Imam Syafi'i, guru pendidikan agama Islam SD TG Mandorani, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kali ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam. Sudah siap? Ya, harus siap. Karena Mister yakin kalian pasti bisa. Baiklah sahabat sekalian, kalau kita melihat masyarakat di sekeliling kita, banyak yang berprofesi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang berprofesi sebagai pedagang, sebagai petani, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai di sebuah perkantoran, ada juga yang berkebun, dan masih banyak lagi yang lainnya. Profesi-profesi tersebut tentu memberikan penghasilan bagi yang menjalaninya. Nah, sebagai rasa bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian dari mereka yang menjalani profesi-profesi tersebut berbagi kebahagiaan kepada orang lain yang kurang mampu. Nah, sahabat sekalian, kira-kira topik bahasan apa ya pada kali ini? Tepat sekali. Kali ini kita akan membahas materi ayo membayar zakat. Sahabat sekalian, sebelum kita memulai materi ini, marilah sama-sama kita buka dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, sebelum kita mempelajari materi ini, ada beberapa tujuan yang akan kita sampaikan. Yang pertama, dapat memahami makna zakat. Yang kedua, dapat menyebutkan macam-macam zakat. Yang ketiga, dapat menyebutkan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, dapat menjelaskan hikmah membayar zakat. Sahabat sekalian, terus apa sih makna zakat? Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan, tumbuh, baik dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya yang telah mencapai nisab. Sahabat sekalian, zakat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Lantas, siapakah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabil gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yaitu golongan orang-orang yang tidak mempunyai sebuah pekerjaan, juga tidak mempunyai penghasilan. Maka golongan orang-orang fakir tersebut berhak menerima zakat. Yang kedua adalah miskin, yaitu golongan orang-orang yang mempunyai pekerjaan, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah amilin, yaitu panitia zakat. Yang keempat adalah mu'allaf, yaitu orang yang dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat memeluk agama Islam. Yang kelima adalah riqab, yaitu hamba sahaya yang telah dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakannya. Yang keenam adalah gharimin, yaitu orang yang berhutang bukan untuk sebuah kemaksiatan, maka golongan orang-orang tersebut juga berhak menerima zakat. Yang ketujuh adalah fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang
Yang kedelapan adalah ibnus sabil, yaitu golongan orang-orang yang dalam berpergian kehabisan bekal, dalam berpergian bukan dalam sebuah kemaksiatan, maka golongan orang-orang ibnus sabil ini juga berhak menerima zakat. Sahabat sekalian, setelah kita membahas makna zakat, macam-macam zakat, dan juga golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, tentu kita berpikir, kenapa ya kita harus membayar zakat? Jawabannya adalah hikmah membayar zakat. Hikmah membayar zakat ini yang pertama adalah untuk membersihkan diri kita dan jiwa kita dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Yang kedua, untuk membantu orang lain yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk selalu memiliki sikap sosial dan tanggung jawab. Yang keempat, mendorong manusia untuk selalu memiliki sikap jujur dan tanggung jawab kepada hartanya. Yang kelima, mengingatkan manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya harta yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat sekalian, demikianlah materi pembelajaran Ayo Membayar Zakat. Semoga dengan memahami permasalahan ini kita semakin semangat dan selalu ikhlas dalam membayar zakat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.